Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya bertanya di luar tema. Beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pembacaan Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa, sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Dan hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah ini dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa ataupun dengan langgam lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu kalamullah, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dengan lesan Arabi. Lesannya adalah lesan Arabi. Tidak boleh di-Jerman-Jermankan, tidak boleh di-Jawa-Jawakan, tidak boleh di-Spanyol-Spanyolkan, karena lesannya lesan Arabi. Bagaimana makna lesan Arabi? Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi tentang memberikan hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, tentang mudud matnya, tasydid, dan semuanya itu ada aturan, itu lesan Arabi. Maka semua bacaan yang bertentangan dengan tajwid dan yang lainnya adalah tidak diperkenankan. Misalnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya, itulah lesan Arabi. Artinya harus Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Baik. Lah kalau Al-Quran diikutkan lagu, dan lagu itu ada panjangnya sendiri. Apakah dandang kulo? Ini kan sudah punya lagu. Lah kalau Al-Quran disesuaikan, ini yang rusak, pasti salah. Anggap saja ibu punya lagu Garuda Pancasila. Sekarang Qul huwallahu ahad dengan nada Garuda Pancasila. Ya rusak, haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. Lah kok Al-Quran disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada, makanya Al-Quran ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Quran dengan cara Jepang, karena memang lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, asalkan benar hurufnya terpenuhi nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu, itu yang jadi masalah. Itu yang kemarin itu, enggak tahu kemarin itu. Kemudian apalagi dengan niat-niat yang, kalau niat urusan Allah, kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Kalau niat yang merendahkan untuk bahan guyonan, dosa, haram. Adzan di Solo, di Blitar itu beda dengan adzan di Mekah ternyata ya. Sebab orangnya setengah ngantuk, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah, nggak apa-apa adzannya tuh. Cuman kalau sudah dimain-mainkan dengan bentuk lagu, itu jadi masalah. Lah kemarin dipermasalahkan oleh para ulama-ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu. Apakah apa ya mana? Ya kayak itu loh, dandang kulo, ada mau copat segala macam itu yang waktu kita belajar Jawa dan sekarang ini. Itu ada. Jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah langgam kan sudah ada, bagaimana Al-Quran diikutkan langgam? Sudahlah, kalau saya misalkan, sudahlah membaca surat Al-Fatihah dengan lagu Indonesia Raya. Ya nggak bisa. Al-Quran, nggak berani saya nyontohkan Al-Quran. Ya nggak bisa, haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena ngelesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa. Orang India juga begitu. Tapi mendatangkan tajwidnya. Jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar. Jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qurannya kok ada nada Jawanya, karena memang lesannya lesan Jawa. Asalkan dipenuhi tajwidnya, ya tidak ada masalah itu. Cuman kalau ikut lagu yang sudah ada itu jadi masalah. Nanti yang dari sana lagunya Manuk Dadali, kan kacau. No? Nggak bisa itu ya, haram.
Jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan dengan nada yang sudah ada atau lesan model Jawa. Maksudnya orang Jawa kalau difase-fasekan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu, bisa sampai cekuan nanti. Nggak bisa karena lesannya bisa begitu. Jadi ya kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Karena orangnya sering ura-ura ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah ini ada lengkuk-lengkuknya Jawanya. Asalkan huruf-hurufnya dipenuhi, satu, hurufnya terpenuhi. Yang kedua, tidak mengikuti modelnya orang fasik. Lah kalau mau mengikuti gayanya orang fasik, nah itu jadi nggak boleh. Karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik. Tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut, sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran, baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus. Lah orang Jawa, mbah saya juga begitu dulu. Cuman memang lidahnya Jawa, bukan main main. Lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh, ini jadi masalah. Lah kalau ini lesan Jawa asli begitu diuplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak bisa. Orang Jawa tuh ngomong hak susah, al-kam jadinya. Orang Sunda hilang fa-nya. Biarpun perlu berlatih, tapi kalau bisanya begitu ya nggak salah. Cuman kalau sudah bisa, kenapa balik lidah Sunda yang nggak ada fa-nya? Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, shot itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa. Makanya makharijul huruf. Jadi kaidahnya membaca Al-Quran itu adalah yang pertama dipenuhi hak-hak huruf. Yang kedua adalah dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid. Tentunya yang kedua adalah sesuai dengan qiraah mu'tabarah. Nah, adapun masalah lagu itu adalah asalkan tidak mengikuti orang fasik. Jadi tiga ini terpenuhi, tidak mengikuti lagunya orang fasik, maka ya sesuai dengan model tenggorokannya apa? Tenggorokan Jawa, Cina, Jepang ini. Sehingga ada satu imam dengan lahan-lahan India. Ada di India itu ada lahan khusus dan ternyata tidak ada masalah, itu memang ada model gaya Indianya. Sebab semua akan terpengaruh dengan budaya lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada, kemudian Al-Quran diikutkan lagu. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Pasti nanti mau dipanjangin. Karena lagunya belum beres. Pancasila, sudah mana gitu ya. Qurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh ya, Al-Quran jangan diikutkan dengan lagu. Tapi membacalah Al-Quran dengan lesan Arab itu maknanya apa? Penuhi hak-hak hurufnya. Asalkan tajwidnya benar, ingat hak huruf, hak ilmu bacaan tajwid, tidak bertentangan dengan qiraah yang mu'tabarah, qiraah sab'ah. Kemudian setelah itu apa? Kalau ada lagunya pun bukan melupakan syiarnya orang fasik. Bukan syiarnya orang fasik lagi dulu. Lagu biasaan di kampung. Orang Jawa, orang ini, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah diikutkan dengan lagu, kemudian huruf, coba kalian perhatikan, banyak yang double. Kalau harus lamnya panjang, karena harus ikut gongnya nanti. Ini nggak ketemu sudah. Ini betul-betul beda. Dan kita menemukan dengar orang-orang kampung, orang Jawa yang membaca apa? Al-Quran, tapi tidak main-main karena memang lidahnya lidah Jawa, tapi tidak ada makhoritnya yang keluar, tidak ada makhoritnya yang berselisih. Tajwidnya dipenuhi. Itu saja kaidahnya. Sebab tidak tugas kita menghukumi si A si B, tapi bagaimana kita membuat kaidah. Ingat, makharijul hurufnya sesuai. Bagi yang mampu tentunya. Bagi yang tidak mampu ya semampunya. Bagi yang mampu mengeluarkan makharij hurufnya sesuai dengan semestinya, kok tidak maka jadi salah. Yang ngerti tajwid gak pakai tajwid jadi salah. Ya. Kemudian membaca selain daripada qiraah sab'ah, ada sebagian mengatakan kalau yang ke-10 qiraah masih ada mungkin, tapi sab'ah ini yang sudah jelas-jelas. Qiraah sab'ah tidak boleh keluar dari qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu adalah yang selama ini yang muktabar dalam dunia qiraah. Kemudian setelah itu apa? Lagunya pun bukan merupakan lagunya orang-orang fasik. Maka ini akan menjadi boleh
Seseorang menyenandungkan membaca Al-Quran termasuk lidahnya masing-masing. Dan sangat beda. Dan coba kita mendengar, coba buka Cina. Bagaimana orang Cina membaca Al-Quran. Kecuali di saat mereka belajar tentang gurunya, guru dari Arab, sehingga bisa membaca seperti Abdul Basit, Abdul Somad. Seperti Syekh ini. Seperti dulu di Indonesia ada misalnya Muammar dan seterusnya. Itu kan ngikuti lidah di Arab. Ya itu semestinya seperti itu. Cuman maksudnya, kalau ini tidak dijelaskan begitu, nanti ada orang kota ngamuk dengan orang kampung, bapak-bapak gagam, ya bismillah. Itu, wah salah, itu nggak boleh. Ini lidah Jawa itu. Nanti tambah berantem kita umat ini. Sebab di kampung memang orang tidak pernah belajar tahsin qiraah, tidak pernah bahasa apa, tidak pernah belajar lagu-lagu, ya orang di kampung ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita pengen membela tapi telah menghancurkan umat. Cuman yang kemarin jelas karena diikutkan lagu itu salah, harus jelas itu, yakin. Tapi kok idahnya begitu, asalkan tajwidnya dikeluarkan, makharijnya dikeluarkan, ikut qiraah sab'ah, kemudian setelah itu apa? Lagunya bukan biasa yang disenandungkan oleh orang fasik, maka itu boleh saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab.